Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kembali tentang materi hakikat negara. Baik, selamat datang pada pembahasan tentang negara. Pengertian negara secara etimologis, istilah negara dalam bahasa Inggris adalah state. Adapun dalam bahasa Belanda dan Jerman adalah Staat. Kata ini berasal dari bahasa Latin status atau statum yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, unsur terbentuknya negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur pokok dan unsur tambahan. Unsur pokok terbentuknya negara adalah unsur mutlak yang harus ada pada saat negara didirikan. Unsur ini disebut unsur konstitutif. Unsur pokok itu meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang kedua adalah unsur tambahan, yaitu unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Unsur tambahan disebut juga unsur deklaratif. Nah, unsur deklaratif ini nanti merupakan pengakuan dari negara lain. Sekarang unsur pokok yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan. Rakyat itu nanti dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk, serta warga negara dan bukan warga negara. Penduduk dan bukan penduduk disebut sebagai penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara, sementara penduduk yang menetap karena suatu pekerjaan disebut sebagai warga negara asing. Disebut bukan penduduk atau non-penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu dalam jangka pendek, misalnya wisatawan. Nah, untuk warga negara dan bukan warga negara disebut warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Yang kedua, disebut bukan warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Selanjutnya unsur pokok yang kedua adalah wilayah atau daerah. Wilayah merupakan suatu ruang tempat negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan berbagai aktivitasnya. Sementara itu, Ensiklopedia Umum mendefinisikan wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah suatu negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Disebut wilayah daratan, yaitu suatu bagian dari daratan yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Ruang lingkup wilayah daratan ini mencakup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut. Wilayah yang kedua yaitu perairan. Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Pasal 1 ayat 4
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia menyebutkan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Wilayah yang ketiga yaitu wilayah udara. Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Dan yang keempat adalah wilayah ekstrateritorial, yaitu wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara yang ada di negara lain. Unsur pokok yang ketiga yaitu pemerintahan atau pemerintahan yang berdaulat. Negara memiliki suatu alat atau perangkat yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas kenegaraan demi mencapai tujuan nasional. Alat atau perangkat negara tersebut adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini dibedakan pengertiannya dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Unsur tambahan yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini dibedakan menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan secara de facto yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Proses terjadinya suatu negara. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang proses terjadinya terbentuknya bangsa, saat ini kita belajar tentang proses terjadinya suatu negara. Terbentuknya suatu negara dapat dibedakan dalam 3 proses, yaitu proses secara alamiah, teoritis, dan faktual. Secara alamiah, terjadinya negara secara alami, yaitu munculnya negara yang diawali adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Secara alamiah, terjadinya sebuah negara melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungannya dengan negara yang ada sebelumnya. Adapun tahap-tahap pertumbuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan masyarakat atau suku, kemudian yang kedua kerajaan, negara, dan negara demokrasi. Secara teoritis, terdapat beberapa teori tentang terbentuknya suatu negara secara teori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori kontrak sosial. Menurut teori kontrak sosial, negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini adalah salah satu teori terpenting mengenai asal-usul negara. Teori ini dapat dilihat melalui pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. 2. Teori kekuatan. Menurut teori kekuatan, negara-negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Melalui penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lebih lemah. Dimulailah proses pembentukan negara. Penganut teori ini adalah Harold Julaski, Leon Deguit, Karl Marx, Oppenheimer, dan Colicos. Teori yang ketiga adalah teori ketuhanan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Hal ini berdasarkan atas asas kepercayaan bahwa segala sesuatu berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Menurut teori ini, Tuhan yang menciptakan negara sehingga negara dianggap penjelmaan kekuasaan Tuhan.
Akibatnya, timbullah paham bahwa raja atau penguasa adalah pilihan Tuhan untuk memerintah, sehingga memiliki kekuasaan mutlak. Penganut teori ini adalah Agustinus, Julius Stahl, Heller, Cranenberg, dan Thomas Aquinas. Keempat, teori historis. Menurut teori ini, lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kelima, teori organis. Menurut teori ini, negara adalah suatu organisme, selayaknya makhluk hidup. Individu yang menjadi komponen negara diibaratkan sebagai sel-sel makhluk hidup. Yang keenam, teori hukum alam. Menurut teori ini, negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan suatu lembaga alamiah yang dibutuhkan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Yang ketujuh adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, semua kekuasaan dalam negara berdasarkan atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabel dalam bukunya De Modern Staatsidee. Secara faktual, beberapa jenis terbentuknya negara di dunia dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi. Terjadi saat penduduk bumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perlawanan atau perjuangan, sehingga dapat merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, separatis atau pemisahan. Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan atau memisahkan diri. Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939 dan menyatakan kemerdekaan. Atau Bangladesh yang memisahkan diri dari Pakistan dan Serbia dari Yugoslavia. Selanjutnya aneksasi atau penguasaan atau pencaplokan, yaitu suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi atau perlawanan yang memadai dari penduduk setempat. Contohnya negara Israel yang terbentuk dengan mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir. Selanjutnya innovation atau pembentukan baru. Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah dan kemudian lenyap karena suatu hal. Contohnya negara Kolombia yang pecah dan lenyap, kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru yaitu Venezuela dan Kolombia. Selanjutnya ada accessi, penaikan. Bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai atau daratan yang timbul dari dasar laut dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Selanjutnya cesi atau penyerahan. Terjadi saat sebuah wilayah diserahkan kepada negara lain atas suatu perjanjian tertentu. Contohnya wilayah Schleswig yang diserahkan oleh Austria kepada Prusia atau Jerman saat ini. Karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang perang. Austria adalah salah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia I. Yang selanjutnya adalah fusi atau peleburan. Terjadi ketika negara-negara kecil mendiami sebuah wilayah, mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk saling melebur menjadi sebuah negara baru, atau dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Contoh terbentuknya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871 yaitu peleburan Bayern, Baden, Württemberg, dan Konfederasi Jerman Utara. Okupasi atau pendudukan terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan atau belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu dan didirikan negara di wilayah itu. Contohnya Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak negro yang dimerdekakan oleh Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847. Ini yang terakhir adalah pendudukan. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.
Pendudukan ini terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya namun tidak berpemerintahan. Contohnya Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku aborigin. Daerah Australia kemudian dibuat koloni-koloni di mana penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Selanjutnya Australia dimerdekakan tahun 1901. Selanjutnya adalah sifat hakikat negara. Menurut Miriam Budiarjo, sifat hakikat suatu negara ada 3, yaitu memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Sifat memaksa artinya negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Alat untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat hukum lainnya. Dengan sifatnya yang memaksa, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan akan ditaati, sehingga keamanan dan ketertiban negara pun tercapai. Yang kedua, sifat memonopoli. Artinya negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, yaitu menentukan mana yang boleh atau baik dan mana yang tidak boleh atau tidak baik, karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Dan sifat yang ketiga yaitu sifat mencakup semua. Artinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Selanjutnya adalah tentang tujuan negara. Tujuan negara merupakan pedoman atau arah bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, setiap negara tentu harus memiliki tujuan negara. Tujuan negara juga memungkinkan rakyat untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya dengan sebebas mungkin. Nah, terdapat beberapa teori mengenai tujuan negara, yaitu yang pertama, teori Sangyang dan Machiavelli. Menurut Sangyang, yang berasal dari Tiongkok, dan Machiavelli dari Italia, tujuan negara adalah kekuasaan. Namun keduanya memiliki sudut pandang berbeda tentang bagaimana mencapai kekuasaan tersebut. Menurut Sangyang, tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya dengan cara membentuk tentara yang kuat. Hal ini berkaitan dengan suasana saat itu di Tiongkok, yaitu kekacauan dan peperangan dengan kekuasaan pemerintah pusat yang terpecah. Menurutnya, terdapat pertentangan antara negara dan rakyat. Jika negara kuat, maka rakyat lemah, dan sebaliknya, jika negara lemah, maka rakyat kuat. Sementara Machiavelli mengatakan tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara. Namun kekuasaan tersebut digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara. Untuk mencapai kekuasaan tersebut, raja dapat bertindak kejam dan licik. Teori yang kedua adalah teorinya Dante Alighieri. Menurut Dante Alighieri, tujuan dibentuknya negara adalah menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam satu kerajaan dunia atau imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Dan yang ketiga adalah teori tujuan negara menurut Immanuel Kant dan Cronenberg. Menurut Immanuel Kant dan Cronenberg, tujuan negara adalah jaminan atas hak dan kebebasan. Immanuel Kant dan Cronenberg menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin. Di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Namun keduanya memiliki perbedaan fokus perhatian. Immanuel Kant menganjurkan bahwa negara hukum yang dibentuk adalah negara hukum dalam arti sempit. Artinya, negara berfungsi hanya sebagai penjaga malam yang bertugas hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Negara tidak berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan Cronenberg menganjurkan bahwa negara hukum yang terbentuk sebaiknya adalah negara hukum modern. Artinya, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara berkewajiban pula untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang proses terjadinya suatu negara, jelaskan bagaimana proses terbentuknya negara Indonesia. Nah, demikian tadi
materi tentang hakikat negara. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.